memang apa yang terjadi di dunia sekarang ini saya baca di Wall Street Journal itu diperkirakan Amerika akan mengalami namanya stagflation. Ya. Artinya pertumbuhan ekonomi itu menurun atau stagnan, sementara inflasi meningkat dengan tinggi. Seperti diketahui, inflasi di Amerika sekarang ini sudah di kisaran 8%, dan ekonomi di sana di awal tahun drop 1%. Jadi apa pola yang terjadi di Amerika ini kemungkinan akan juga merambat ke banyak negara-negara yang lain karena memang harga pangan dunia sedang naik tinggi-tingginya dan kenaikan secara rata-rata dunia sudah 30%. Sementara prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga belum terlalu bagus gitu. Jadi Ya. akan terjadi risiko stagflasi yang sangat kuat ini. Sementara untuk kasus Indonesia, walaupun Indonesia cukup bagus dalam hal yaitu dalam hal apa neraca perdagangan itu yang selalu dibangga-banggakan oleh Presiden Jokowi gitu kan. Sekitar 4,5 miliar dolar itu sangat 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 tinggi, tapi pada kenyataannya nilai surplus neraca perdagangan itu tidak bisa mengurangi kemiskinan karena yang terjadi adalah sejak tahun 2019 sampai tahun 2001 akhir itu kemiskinan meningkat 2 juta orang. Jadi pada saat katanya orang-orang kaya bertambah, bursa saham naik dengan tinggi sampai sekarang sudah menembus 7.000. Apa namanya IHSG sudah menembus angka 7.000. Jadi kan artinya orang-orang kaya yang di pasar saham makin kaya gitu kan. Iya. Dan ada data bahwa 70% pejabat juga makin kaya sama pandemi. Tapi faktanya masyarakat tambah miskin sangat banyak sampai tahun 2021. Belum tahun 2022 di mana ada kenaikan PPN 11%, ada masalah minyak goreng yang langka, ada apa namanya pemotongan subsidi-subsidi sosial dari pemerintah sendiri yang memotong subsidi pupuk, yang memotong subsidi sosial lainnya. Jadi ada sebuah lembaga yang memperkirakan kemiskinan akan meningkat sampai 29 juta jiwa tahun 2022 saja. Artinya itu tambah 3 juta lagi dari yang tadi saya sebutkan. Jadi artinya kemiskinan banyak, tapi angka-angka makro seperti apa inflasi kita memang masih lumayan. Diperkirakan kita akan ada di angka sekitar 4% gitu. Walaupun ini masih cukup tinggi untuk Indonesia yang rata-rata itu 1% Pak biasanya. Kalau Cina itu dia relatif baik karena masih di angka 1%. Jadi apa yang mau saya sampaikan bahwa angka-angka pertumbuhan ekonomi, angka makroekonomi, neraca perdagangan, termasuk juga yang juga disampaikan apa namanya itu pertumbuhan kredit perbankan juga disampaikan juga meningkat di angka 6% itu, tapi tidak bisa membantu mengurangi kemiskinan. Dan yang kita ketahui semua bahwa peningkatan kemiskinan itu sama artinya juga peningkatan ketimpangan, dan saat terjadi ketimpangan sosial yang sangat tinggi banyak hal-hal yang bisa dihasilkan dari sana, yaitu krisis politik, krisis sosial, dan juga ada satu lagi resiko gagal bayar utang dari pemerintah Indonesia. Itu terjadi karena pembayaran bunga utang kita sudah semakin tinggi, ada di kisaran 400 triliun setiap tahun dan akan meningkat sampai ke angka 500 triliun, dan ini dipastikan akan sangat menyedot fiskal kita, dan kemungkinan besar kita dapat mengikuti nasib seperti yang terjadi di Sri Lanka. Terjadi gagal bayar, masyarakatnya tambah miskin, pemerintah berkali-kali salah dalam melakukan kebijakan seperti yang kita lihat belakangan ini, di mana dalam kasus minyak goreng misalnya itu kan sempat melarang ekspor, kemudian boleh, kemudian melarang lagi. Tapi pada intinya tetap masyarakat petani yang dirugikan itu di level petani. Itu saya dapat kabar dari teman-teman Serikat Petani Indonesia, itu harga sawit pembelian dari pabrik itu di harga sudah merosot 70%, Pak. Benar sekali, akan tambah banyak orang miskin, bahkan tidak cuma di kota tapi di desa, di tani tambah banyak orang miskin, tapi oligarkinya tetap sehat dia karena marginnya tidak masalah. Karena harga minyak goreng tetap dijual tinggi, walaupun orang ekspor mereka tetap kaya, mereka tetap bisa bermain dengan anak-anak presiden gitu kan. Perusahaan itu mendapat subsidi biofuel sangat besar dari pemerintah, sekitar 8 triliun dari selama 3 tahun terakhir.
dan kemudian uh, dia mendapatkan keuntungan sangat tinggi karena mengekspor produknya pada saat harga minyak sawit sangat tinggi, dan dia juga bisa mengamankan posisinya karena sangat dekat dengan anak presiden gitu. Dan oligarki tidak tambah miskin, rakyat yang tambah miskin, dan sangat mungkin terjadi adalah krisis-krisis yang tidak dapat kita duga nanti tiba-tiba terjadi tahun ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Sementara kita lihat pergerakan rakyat, mahasiswa, buruh juga sudah mulai kembali aktif terutama masalah pandemi berkurang ini kan, dan saya dengar kabar juga kemungkinan pada bulan Mei ini akan terjadi eskalasi yang jauh lebih besar daripada yang kita lihat pada tanggal 21 dan 11 ini. Menurut kami kebijakan pelarangan ekspor ini sangat tidak bijaksana, sangat tidak bijaksana karena bisa mengurangi pendapatan negara, revenue, dan terutama devisa. Kita tahu bahwa masalah utama Sri Lanka adalah mereka kekurangan devisa untuk membayar utang-utang luar negerinya. Itulah yang membuat mereka default. Jadi apa yang kebijakan serampangan pemerintah dengan melarang ekspor ini juga menuju ke sana, kemungkinan kuat. Mereka akan mulai kekurangan dolar untuk membayar utang-utang dan bunga utang luar negeri yang dalam mata uang tersebut gitu. Jadi ini akan kembali menuju ke spiral yang sama. Ini akan tetap menuju ke arah krisis. Karena seharusnya untuk mengatasi masalah minyak goreng ini pemerintah cukup memanggil para taipan itu, ya kan. Misalkan Pak Jokowi atau menterinya memanggil sekian taipan yang menguasai minyak goreng, 40% minyak goreng itu dikuasain hanya oleh 4 perusahaan. Kartel dan KPPU juga sudah melaporkan, walaupun sepertinya tidak ada yang mendukung, termasuk pemerintah tidak mendukung sepertinya itu. Jadi ketidakberanian kepada oligarki itu telah membuat pemerintah melakukan langkah-langkah serampangan yang nanti bisa menyebabkan kerugian kepada bangsa Indonesia. Salah satunya ya tadi itu, kita akan kekurangan devisa pada saat kita sangat membutuhkan devisa untuk membayar banyak sekali bunga utang luar negeri yang semakin meningkat justru pada saat ini. Jadi memang para oligark, para taipan ini sudah tidak takut sama sekali lagi kepada presiden. Mau ngomong apa, mereka punya teman yang sangat banyak di sekeliling presiden. Bila terus begini, bila terus mempertahankan oligark yang berada di sekeliling presiden ini dan tidak sama sekali melakukan reshuffle kabinet atau apa, saya yakin bahwa Indonesia bisa menyusul nasib seperti Sri Lanka. Kita lihat itu bahwa yang terjadi kemarin, gerakan mahasiswa melakukan demonstrasi itu merata hampir di setiap kota-kota besar, dan mereka juga mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat, karena saya melihat ada suatu demonstrasi itu masyarakat yang awalnya mereka marah gitu dengan macet karena ada demonstrasi, sekarang mereka tampak mendukung, bahkan ada yang membagikan takjil kepada mahasiswa yang sedang berdemo, dan beberapa gerakan buruh juga sudah akan melakukan gerakan sangat besar pada pertengahan Mei ini. Saya dengar akan ada rapat-rapat akbar yang besar memenuhi stadion-stadion besar di Indonesia pada pertengahan Mei ini, dan beberapa kalangan pergerakan juga melihat bahwa bulan Mei ini adalah saatnya bulan mereka gitu Pak. Jadi memang semua event perubahan politik yang terjadi di Indonesia terutama sejak reformasi ini kan pada bulan Mei biasanya. Dan bulan Mei ini bisa dibilang adalah bulan keramat, bulannya gerakan lah. Kan dari 1 Mei hari buruh, 2 Mei hari pendidikan, 20 Mei hari kebangkitan nasional. Jadi ini keramat gitu sebenarnya bulan ini. Dan kita bisa lihat bahwa nanti akan ada gerakan yang lebih besar daripada di bulan April pada bulan Mei ini gitu. Dan saya rasa apa yang dilakukan pemerintah dengan memecah belah, mengadu domba itu ya tidak akan begitu efektif, karena ini perlawanan sudah semakin besar, rakyat sudah semakin tidak puas dengan kebijakan pemerintah, dan saya rasa rakyat juga akan semakin mendukung gitu. Jadi mereka juga akan ikut turun ke jalan gitu.